Oke, tes. Kayaknya gini aja jelas ya. Oke, bisa lah. Cuman agak low light sedikit aja. Kita buka sedikit. Ini much better lah. Oke, yuk kita mulai. Tapi kok belum share screen. Kita belum lengkap satu orang. Malvin ya. Malvin belum join. Ada yang tahu kabar Malvin? Atau dia udah les mata tadi sama Cici? Tadi kalian yang absen siang, hafalan aja kan? Matanya belum kan? Ya, kok. Oh, oke. Berarti Malvin juga belum berarti itu kayak. Tapi dia ada absen belum tadi ya? Malvin, oh sudah. Ada kok. Iya ada ya. Coba aku kabarin dulu. Mana tahu ketiduran ya, lupa deh. Aku share screen sudah kelihatan atau belum? Sudah kok. Oke, thank you. Ini ya soalnya. Hari gampang ah matanya. Mata hari ini gampang. Ya, Cici buat. Gak ada yang aneh-aneh. Ini Malvin kemana ya? Temannya, siapa nih temannya di sini boleh dibantu kabarin temannya. Kok downloadnya kok nggak PDF ya? Loh itu bukan PDF ya? Gimana cara convertnya? Eh, oh, oke gini aja deh. Kayaknya bisa. Mana ya? Tadi kayaknya lu tak save deh. Lu bilang. Tadi download nggak bisa. Kalau kita open, terus kita save, tapi nggak tahu save-nya di mana. Kok bisa gitu ya? Save. Ya, di mana? Oh gitu ya. Kalau kita download, dia nggak bisa buka. Karena dia bukan. Hmm, menarik.
Bisa kan ada format PDF-nya, tapi ini nggak ada. Ya kita manual aja dari WA ya. Malvin sudah join? Malvin sudah belum ya di sini? Sih belum. Tadi Cici send dari sini. Oke, kita coba manual saja ya dari WA. Antara filenya korup atau gimana, nggak tahu juga. Kita buat notes baru di sini. Kita paste something tadi. Ya, kita bahas dulu dua soal pertama. Ini kalian silakan buat sendiri dulu, bisa ya? Anggap dulu seperti ujian. Jadi coba-coba dulu nomor satu dan nomor dua. Koko tunggu. Ini dua soal ya. Oke. Koko tunggu kira-kira sampai jam 4.05. Ya, ini udah pas jam 4. 5 menit Koko tunggu ya. Kalau ada yang nggak ngerti atau nggak jelas, boleh langsung ditanyakan. Kalau suara Koko agak putus-putus dan nggak jelas, bilang aja ulang ya. Kok tadi nggak dengar putus-putus gitu. Soalnya memang Aku bingung kok. bingung, bingung apa? Yang nomor berapa? Satu. Ya, nomor berapa? Nih, ada suaranya atau enggak? Aku nggak dengar. Sorry, sorry. Yang lain ada dengar suara Cevio nggak tadi? Aduh, kalian on mic tapi nggak ada suaranya ya. Sebentar Koko ganti hotspot aja dulu lebih aman. Bentar ya. Oke, sorry, ke-mute. Pak. Oke, tadi siapa yang naik? Cevio. Cevio nggak bingungnya di mana? Nomor satu. Ya, Yang nomor satu A. diketahui apa di situ? FX itu. Koko kasih clue tapi nanti CVO lanjut sendiri ya. Koko kasih dikit aja, tahu dikit aja. Yang nomor satu itu kan tadi FX, itu kan AX plus B di soal. Diketahui apa? Yang lain ada F3, ada F3. Ya kan di sini kan F3. F3-nya dulu fokusin di situ. Jadi F3-nya berapa di sini kalau kita ganti ke FX? 14. Jangan.
Kita ganti X jadi 3 di sini. Jadinya apa? A3. A kali 3 jadinya 3A ya. 3A ditambah B. Terus diketahui lagi F5. Ganti aja F5. F5 apa jadinya? 5A tambah B. 5A ditambah B. Sekarang baru masukin nilai dari F3-nya. Yang penting kalau ada fungsi, lihat dulu kalau F3 berarti ganti X jadi 3. Itu dulu. Intinya X-X-nya itu yang diubah. Itu dulu. Terus ini kalau kita buat ke samping ya F13 jadinya kan 14 kan. F3 nilainya 14. Jadi 14 sama dengan 3A ditambah B. Satu lagi F5 tadi nilainya 20 di soal. Jadi 20 sama dengan 5A ditambah B. Nah, kalau sudah seperti ini, cari nilai A dan cari nilai B dari dua ini. Caranya gimana kok? Boleh eliminasi aja gitu. Biasa kalau kita eliminasi kita apain? Supaya B-nya hilang kita apain CVO biasanya? Kurang. Iya, kalau kita kurang nanti ya hitunglah sendiri. Bisa lanjut nggak CVO? Bisa kok. Oke, coba dulu ya. Nanti dapat AB, baru masukin lagi ke FX tadi, A-nya berapa, B-nya berapa. Baru kalian bisa cari yang C, berapa sih F-2 gitu. Coba ya. Nanti kotakku habis pula, cek dulu. Tuh, bahaya. Yang 1 GB. Aku tunggu 2 menit lagi ya, 4:07. Jangan lupa nomor 2-nya dibuat juga sekalian. Oke, yuk kita bahas. Sudah 4:07. Nah, sekarang aku nanya dulu sama Civeo deh. Berapa A dan B-nya? Berapa? Halo? Ini kok like atau gimana nih? Aduh, like lagi kayaknya. Halo, halo?
Bisa dengar? Bisa kok. Oh, oke, oke. Coba CV berapa A dan B-nya tadi? 4. Ya, A-nya A- 4, B 1. A-nya 4, B-nya 1. Oke, berarti fx-nya jadi apa? Jadi apa fx-nya? Hello, kok kolek atau gimana? Aduh, dilema banget. Atau CVO nggak bisa nih? Aku belum buat kok, masih A. Oh, Aku gampang nggak aja. bisa juga. Gampang aja. Nah, tadi kan A-nya 4, B-nya 1 kan? Tadi fx itu ax plus b. A-nya berapa tadi? 4. Berarti kalau kita masukin ke ini jadinya apa? 4X Tambah? tambah 1. Iya, ada gitu aja. Nah, sekarang Oh, langsung nih, berapa min 2 CVO? min 7. Iya, berarti 4 dikali min 2 ditambah 1 jadi minus 7. Yuk kita cek dulu, kita hitung yang ini dulu ya. Yang di SPLDV kan tadi, apakah benar dapat A-nya 4, B-nya 1? Kalau kita kurangin, apa yang kita dapat nanti? Kalau kita kurang, dapat 14 dikurang 20 berapa? 4. Minus 6. Ya, betul. Minus 6, jangan lupa minusnya ya. 3A dikurang 5A jadi berapa? Minus 2A. Minus A. 2. Betul. Jadi A-nya berapa? Minus 6 dibagi minus 2 jadinya 3. Kalau A-nya 3, B-nya berapa? Masukin ke sini atau masukin ke sini? Pokok masukin ke atas saja. Jadi 14 sama dengan 3 dikali A-nya 3 tadi ditambah B. Jadi 14 sama dengan 9 ditambah B. Maka B-nya adalah 14 dikurang 9 berapa? 5 ya. Jadi A dan B-nya 5. Jadi fx-nya harusnya, tadi kan AX plus B ya. Nah, kita ganti A-nya. A-nya tadi 3X, B-nya tadi 5. Jadi 3X plus 5. Kalau F-2-nya, kalau ini F-2-nya berapa, Civio? Min 1. Ya, betul. 3 dikali minus 2 ditambah 5. Minus 6 ditambah 5 jadinya minus 1 ya. Ya, seperti itu. Oke, Civio udah tahu salahnya di mana cari AB tadi? Udah kok. Oke, ya. Nomor 2, Koko mau nanya sama Angelica. Berapa jawaban yang A dan B? A 64, B 81. Oke, kita cek dulu. A itu anggotanya ada 1, 2, dan 3. Maka NA-nya ada berapa? 3. Iya, 3. betul. Ya, NA itu jumlah anggota di A. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Berarti ada 3 orang di dalam. 3 komponen ya. Kalau B bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 berapa aja? 2, 3, 5, 7. Iya, 2, 3, 5, 7 ya. Nah, berarti NB berapa kalau gitu? 4. Betul, 4. Sekarang kalau dia tanya NA nih, A ke B, banyak pemetaan dari A ke B, berarti ambil NB dipangkat dengan NA ya. NB-nya berapa? 4 pangkat 3, ya betul 64. Kalau B ke A, maka ambil NA dipangkat NB. Berapa sih NA-nya? NA-nya 3, pangkat 4 jadi 81. Oke, betul. Itu bisa ya. Jadi, aku hapus yang ini ya, nanti salah di screenshot pula. Terus. Iya. Oke, ya silakan boleh di screenshot kalau mau. Nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut soal nomor berikutnya ya, nomor 3. Seperti biasa kalian coba buat sendiri dulu ya. Nomor 3, nomor 4, dan soal fungsinya dikit ya, nanti aku tambahin ya. Dan nomor 5. Ya, 3 soal dulu, aku tunggu, kira-kira ini gampang nih. Aku yakin kalian pasti bisa. 4 menit atau 5 menit lah ya. Ya, silakan. 16 ya, 4, 16. Ya, ingat-ingat lagi, kalau korespondensi cara hitungnya gimana? Kalau tadi banyak pemetaan tuh pangkat-pangkat, kalau korespondensi diapain? Terus nomor 4, apa rumus gradien? Cari mana Y2, Y1, X2, X1-nya.
Ya, kita bahas. Nomor 3, Koko mau nanya dulu sama Selin, berapa jawabannya? Oke, Selin nggak ada. Harrison coba nomor 3. 120. 120. Nomor 4, ABC sekalian ya. Malvin coba. A-nya min 3/5. B-nya 7/6. C-nya 1/2. Oke. Nomor 5, ABC sekalian 7 juga. per min 6 kok. Berapa? 7/-6. Sama lah. Sama itu. Sama. Minus di atas, minus di bawah, tetap ujung-ujungnya minus. Sama itu. Yang nomor 5, aku nanya ABC ya. Aku nanya sama siapa ya? Kelly lah, coba Kelly lah. 1. Ya, 5 ABC. 1, 9/2, min 3/4. Nah, 9/2, min 3/4. Satu lagi. 1. Yang paling atas 1 kok. Oh, 1. Ya, oke. Min 3/4 ya. Berarti positif ya, 3/4 ya. Oke, kita bahas dulu nomor 3. Ya, betul. Kalau dia korespondensi, lihat dulu ya, lihat dulu. Kalau dia korespondensi, jumlah anggotanya harus sama. Jadi si A dengan si B itu anggotanya harus sama-sama banyak ya. Kalau A-nya ada 5 anggota, si B juga harus 5. Kalau enggak, dia tidak bisa berkorespondensi. Harus sama anggotanya. Nah, kalau misalkan kalau dia nggak sama gimana? Berarti tidak ada korespondensi, nol. Sama sekali dia tidak bisa berkorespondensi. Satu pun dia tidak bisa. Karena 5 itu harus terpasang juga dengan 5 pas-pasan. Kalau satunya 4, satunya 5, ya 4 cuma dengan 4, satunya nggak terpasang. Nanti satu aja pun nggak bisa. Gitu. Jadi tidak ada korespondensi bisa terbentuk. Harus sama ya, cek dulu di situ. Nah, kalau dia udah sama, baru kita hitung. Banyak korespondensi adalah N faktorial. N itu jumlah anggota. Kalau ada 5 anggota, berarti 5 difaktorialkan. Jadi 5 dikali 4 kali 3 kali 2, jadi 120 ya. 5 kali 4, 20 kali 6, 120. Nomor 4, gradien yang melalui titik pusat itu 0,0 atau titik pangkal koordinat titik O sama semuanya 0,0 ya. Nah, kalau ada dua titik seperti ini, yang rumus gradiennya? Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, betul. Jangan sampai lupa lagi ya, soal mau ujian. Y2 X1 X1 X2 Y1 Y2-nya yang mana kok bebas. Kok misalkan di sini pusatnya X1 Y1 supaya dikurang 0 tetap gitu kan. Gampang. Nah, yang A itu di sini kok misalkan X2 Y2 ya. Berarti di setiap soal itu di sini X2 Y2. Berarti rumus gradiennya kita masukin Y2-nya adalah untuk yang A ya, Y-nya Y2 minus 3 dikurang 0 dibagi dengan X2-nya 5 dikurang 0 jadi minus 3/5. Nah, gitu-gitu aja. Yang B juga sama. Berarti ambil 7 dikurang 0 per minus 6 dikurang 0. Jadi minus 7/6 ya. Yang C sama. Jadi ambil 4 dikurang 0 per minus 8 dikurang 0. Jadi minus setengah. Oh, minus ya, minus 4. Jadi minus 4 per minus 8 positif 1/2. Oke, betul. Sekarang kita cek nomor 5. Tentukan gradien dari 0. Oke, ya seperti biasa nih X1 Y1, nih X2 Y2, yang A ya. Maka gradiennya adalah Y2 min Y, kok langsung aja ya. Minus 4 dikurang 2, Y1, Y2, X2-nya 6 dikurang X1-nya 0. Jadi minus 6/6, minus 1 ya. Yang B, gradiennya adalah Y2, 7 dikurang minus 2, Y1-nya, per 5 dikurang 3, jadi 9 dibagi 2. Yang C, jadi sini aja ya. Jadi gradiennya adalah minus 5 dikurang minus 1 dibagi dengan minus 10 dikurang minus 2. Jadinya minus 4 dibagi minus 8, jadi positif setengah. Oke? Kalau koko ada salah, dikoreksi. Kalau enggak, berarti Kelly yang silap hitung nih. Ya, Kelly salah enggak? Yang A sama yang C. Salah di mana? Salah di min. Min. Yang C? Kok bisa 3 atasnya? Di tempat aku 5 min 1 itu 6 kan?
Min 6 kan? Min 5. Min 5 ditambah 1. Oh iya, itu salahku juga. Oh ya, oke. Jangan salah ya, kalian udah bisa kan. Cuman kalau silap kan sayang. Saya sayang aja nanti nilainya kan dikurangin gitu. Sayang loh, kalian udah bisa padahal. Makanya kalau di SMA itu hitung-hitungan nggak ada. Itu semuanya variabel, jadi jawabannya variabel semua. Jadi yang difokuskan tuh ya kalau kalian bisa ya udah gitu. Kalau kalian silap hitung tuh udah ya itu kan bisa pakai kalkulator gitu ya. Oke, kita boleh silakan di screenshot kalau ada yang mau screenshot. Ya, kita lanjut soal hari ini. Nggak tahu ya, jujur hari ini soalnya gampang, jadi mungkin refreshing aja ya. Kita review, ulang-ulang saja. Oh iya, BTW sekalian info, kebetulan aku ingat, bentar. Untuk hari Rabu nanti dan hari Jumat, kita nggak les mafia ya, karena kan kita ujian. Kecuali kalau kalian mau request, kok mau lanjut fisika ya boleh, atau mau lanjut materi mata boleh. Yang kabarin Koko nanti. Khusus mafia yang 3 orang aja ya. Atau yang lain juga mau ikutan belajar mata juga boleh. Oke. Berarti kalau kalian nggak ada request sama sekali ya Koko tetap kasih hafalan sesuai bahan dari Cici ya. Jadi Koko nggak buat bahan, dan Koko nggak tahu juga bahannya apa. Jadi kalau Cici send apa ya nanti Koko yang kasih apa gitu. Dan kalian hafal. Biasa ya. Koko kira-kira tunggu kira-kira 1 jam atau 30 menit lah, jangan lama-lama ya. Ya, hard to say, tapi memang kenyataannya teori itu bisa nyontek, bisa googling, ya, bisa di searching. Jadi nggak usah dihafal-hafal banget, ya pahamin aja gitu, apa inti-intinya. Apa sih yang inti dari IPS itu pelajarannya apa? Misalkan tentang struktur sosial. Jadi struktur sosial itu ada apa sih? Oh, ada tatanan masyarakat, pemerintah, bla bla bla. Itu yang dipahami, jangan dihafal gitu. Capek mau hafal. Nanti kalau kalian SMA belajar PKN, capek. Kalau modal menghafal. Seriusan kalian harus menghafal. Jadi itu kalau orang-orang anak hukum itu ayat-ayat pasal-pasal nggak dihafal, tapi intinya, isinya yang mereka pahami itu. Sama kayak kalau ayat Alkitab nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi biasa juga ada di slide. Sama kayak baca Parita biasa juga nggak ada hafalannya. Tapi kalau ada juga yang hafal sih. Oke, ya kita silakan lanjut nomor 678. Agak acak-acak soalnya nggak apa-apa ya. 678 Koko tunggu around 3 menit ya, atau 4 menit. Ya, 4 menit lah. 5 menit lah, kalian mau gambar lagi kan? Atau 6 menit, 7 menit lah. Sampai 31 ya. Gambar yang rapi untuk nomor 7. Kalau keluar ujian tetap harus pakai penggaris ya. Silakan. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh langsung ditanyakan. Kok Ya, kenapa? gambar grafik Kartesius angkanya dari yang itu 1827 itu. Enggak, dari range, dari pasangannya. Makanya kalian buat diagram panah dulu. Ya, paham nggak CVO? Paham kok. Oke. Sebenarnya, aku mau tambahin ya. Sebenarnya soal ini nggak boleh ada nomor 7. Soal seperti ini nggak boleh ada karena ya kita tahu sih ya, kita sebagai orang yang sudah biasa melihat angka 1 pasti ke 1, 8 dengan 2, 27 dengan 3, 4 dengan 4. Kita sudah biasa karena kita udah tahu itu ada polanya di sana. Tapi kalau angkanya diacak-acak, gimana kita mau tahu relasinya gitu? Sebenarnya soal seperti ini nggak boleh ada muncul ya. Kecuali kalau angka seperti mungkin nggak boleh ya, tetap nggak boleh karena kecuali dikasih tahu diagram apa, kita harus tahu dulu satu pasangannya kemana. Kalau cuma diketahui himpunan A 1, 8, 2, 7, 64, himpunan B 1, 2, 3, 4, cuma diketahui di 2 aja. Kita nggak tahu satu terpasang kemana. Bisa aja kan, Koko mau kasih tahu kalian, ini konsep belajar matematika seperti ini. Jadi, suatu saat kalian jadi guru, jangan salah buat soal. Nanti murid kalian jadi miskonsepsi. Kayak Koko gitu sekarang ya. Ini bukan soal Koko yang buat namanya. 1 ke 4 misalkan, bisa nggak 8 ke 1, 8 ke 1, 27 ke 2, 64 ke 3.
relasi nggak? Relasi. Fungsi nggak? Ya fungsi juga. Tapi apa relasinya? Ya nggak ada kok. 1/4 apa ya kok? 8/1 apa? 27/2 apa? 4/3 apa? Nggak ada. Nah, ini harus diperjelas di soal. Kalau cuma diketahui A dan B, nggak diketahui himpunan pasangannya, ya kita nggak bisa cari relasinya apa. Kita nggak tahu yang terpasang apa. Bisa aja yang terpasang bukan semuanya loh. Bisa aja yang terpasang cuma dari 1/1. Udah. Atau 1/2, 1/3, 1/4. 8, 2, 7, 6, 4. Itu kan nggak ada, bisa aja seperti ini, bisa kan? Tapi apa relasinya? Ada nggak relasinya? Ada nggak? Kalau kita paksa-paksain buat, ada nggak? Atau seperti inilah. 8, saya 1/1, kalau 1/1 doang. Ya, pokoknya ada lah. Nanti suatu contoh, pokoknya nggak bisa kasih contoh sekarang. Kalau ada di mana nanti dia seperti ini kan, sub, dan ada relasinya. Misalkan contohnya faktor dari, misalkan. Tapi ini enggak ya, cuma contohnya. Misalkan 8, 7, 6, 4 itu memang nggak ada relasinya dengan 1, 2, 3, 4 di bagian kodomennya. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi di soal ini, Koko langsung kasih tahu himpunan pasangan berurutannya. Jadi Koko ini coret soalnya, Koko ganti ya. Jadi di sini 8, 27, 64. Terus yang B, 1, 2, 3, 4. Koko pasangkan 1/1, lihat tanda panahnya. 8/2, 27/3, 64/4. Kalau seperti ini, baru kalian bisa cari relasinya. Karena kalian tahu, oh, 1 terpasang ke 1, 8/2, 27/3, 64/4. Oke? Ya, oke. Jadi kalian juga sebagai murid harus pahami betul-betul soal ini apa sih kok nggak ngerti. Oke, bisa ya. Tadi ya kenapa Kelly? Kartesiusnya nggak kebesaran. Oh ya, kalau kebesaran itu buat apa aja? Skalanya aja. Kalau misalkan, kok kasih contoh tapi kok nggak kasih angka ini ya. Misalkan seperti ini. 1 di X ya, di X itu 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan 1 mau dipasangi dengan 10 misalkan ya, 1 dengan 10 berarti di sini boleh. Tapi jarak sampai ke 20 juga harus sama gitu. Ini jaraknya harus sama 20. Ini juga harus 30. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tidak ada yang melarang. Asalkan jaraknya sama. Itu aja. Misalkan 2 dengan 20 berarti di sini. Nggak harus 1, 2, 3, 4 sampai 10, terus sampai 40, itu capek. Nggak harus. Boleh dibuat seperti ini. 4 dengan 40 misalkan, ini misalkan aja. Jadi kalau 1 dengan 1, oke lah, 1 kan masih kecil. 2 dengan 8 dan mulai capek kok ya. Kalian buat, misalkan 5, 10, 15, 20 boleh. Nah kalau masih kejauhan, kalian boleh buat yang kayak Koko punya ini, 10, 20, 30, 40, sampai 60, 70. Baru kalian pilih 64 tuh kira-kira di sini. Pakai penggaris ukur. Itu gunanya ada garis kecil-kecil milimeter jadi penggaris. Oke, bisa ya. Tadi Malvin ada tanya, kok pangkat 3 namanya apa? Kalau 2 di pangkat 3, kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kuadrat kan? Kalau 2 di pangkat 3 namanya 2 kubik. Kubik. Ya, silakan. Silakan dibuat. Silakan tanpa H ya, nggak ada H. Nggak ada silah, nggak ada. Salah. Kalau kalian cek KBBI, nggak ada H. Silakan, nggak ada H-nya. Ya kalau ada guru bahasa Indonesia kalian, silahkan, nah itu salah. Kabarin, Bu. Kasih tahu. Bu, coba cek KBBI, Bu. Atau Pak. Masa guru bahasa nggak cek KBBI sih? Kalau di metodis, guru-guru dulu ada pinter. Guru bahasa Indonesia pinter dia. Namanya Bu Floren. Bu Floren tuh jago, Indonya jago, dalam. Di metodis. Kok yang 8 maksudnya gimana kok? Nomor 8, range berarti hasil kan. Berarti kalau minus domainnya kita masukin, dapat, jadi -3 kita masukin, dapat berapa gitu.
Minus 2-nya kita masukin Masukkan dapat. satu-satu. Ya, nanti hasilnya itu semua ya range gitu. Jangan lupa kalau range itu juga himpunan ya, jadi tulisnya pakai kurung perawal. Oke, ya kita bahas ya. Nomor 6. Oh, berarti yang nomor 7 kok udah spoiler yang B ya. Oke, yang B udah kok buat tuh. Nomor 6 Koko nanya sama, kenapa Koko pin muka sendiri ya? Nomor 6 Koko nanya sama siapa ya? Angelica deh. Angelica ABC. A-4, Mhm, B 1/2. mhm. Yang C? C gak pandai kok. Oh, oke, nanti Koko bahas. Ada yang dapat C berapa? 1/3. 1/3. Oh, oke. Ketiga. Iya, oke. Jawabannya sama-sama semua sepertiga. Nomor 7 yang A. Apa relasinya? Apapun siapapun jawablah. Pangkat 3 dari. Ya, boleh. Atau kubik dari juga boleh. Betul, betul. Pangkat 3 dari ya. Oke, boleh. Yang B udah Koko buat. Yang C. Yang C kalian bisa dikte Koko coba. Apa jawaban yang C? Ini kan dituliskan, nggak digambarkan. Ya, gimana? Ya, gimana cara menulis himpunan pasangan terurut? 1,1, Terus? 8,2, Terus? 27,3, Oke, terus? 64,4. Terus? Terus? Kok bingung ya? Terus nggak ada lagi, kok tutup gitu. Yang D, cara gambar grafiknya gimana? Nanti kok gambarin. Yang nomor 8. A, kok nanya sama Harrison deh. Berapa range ya? Belum sih. Oh, belum siap. Oke, ada yang udah siap? Berapa jawabannya? Ya, berapa jawaban CVO? 10, 7, 4, 1, min 2, 0. Oke, kalau bisa lebih bagus diurutkan dari paling kecil ya. Berarti minus 2, 0, 1, 4, 7, 10. Biasanya seperti itu. Nggak apa-apa sih, kalau nggak terurut nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ada guru yang banyak macam kadang. Yang B berapa CVO? F min 10. 31. Oke, betul. Kita cek dulu dari nomor 6 ya. Nomor 6, Koko buat di atas bisa ya. Kelihatan lah ya. Oke, yang A.
Y sama dengan minus 4X ditambah 10. Sudah Y belum? Kalau sudah, berapa gradiennya nih? Lihat koefisien dari X berapa tuh? Min 4. Min 4. Sekarang lanjut 6B. Minus 3X minus 6Y sama dengan 12. Sudah Y belum? Belum ya. Kalau belum ya kita ubah ke Y. Ini pindahin aja. Berarti minus 3X sama dengan... oh ya, ini juga pindah juga lupa. Minus 12 sama dengan 6Y. Jadi aku pindahin, jadi 6Y sama dengan... Bukan pindah ya, dibalik aja ya. Jadi 6Y sama dengan min 3X min 12. Sudah Y belum? Kok belum? Kalau mau Y, kita bagi 6 ya. 6Y bagi 6 jadi Y. Minus 3 dibagi 6 jadi minus 3 per 6. Minus 12 dibagi 2 jadi minus 6. Dibagi 6 ya. Jadi minus 62. Berapa gradiennya di sini? Minus 1 Min per 2. 3. Ya, min 3 per 6 atau minus 3, minus 1 per 2 langsung juga boleh. Ada tanda minus ya di sini ya. Kecilika jangan silap. Oke, yang C, 6C. Sekarang, 21Y min 7X sama dengan 10. Sudah Y belum? Belum. Ya, kalau belum dipindah supaya dapat Y. Ini yang dipindah ya. Jadi 21Y sama dengan 7X ditambah 10. Sudah Y belum? Belum. Supaya kita bagi 21. Ini bagi 21 jadi Y. 7 dibagi 21, 7 per 21. X ditambah 10 per 21. Berapa gradiennya ini? Satu per 3. Ya, 7 per 21 itu 1 per 3. Gitu ya. Oke, Angelika ada paham? Paham kok. Oke, mantap. Silakan di screenshot nomor 6 kalau mau. Kita lanjut soal nomor 7 sekarang. Diketahui ada himpunan, tadi udah aku gambarin ya, berarti relasinya 118227 ke 3 64 ke 4. Relasinya betul pangkat 3 dari. Jadi kalau bingung ya kita buat kata-katanya 1 titik titik 1, 8 titik titik 2, 27 titik titik 3, 64 titik titik 4. Coba-coba aja nggak apa-apa. Kalau kalian tahu, antara dia di pangkat 3 atau di akar pangkat 3 kan, kok iya. Coba di kata-katanya aja. 1 adalah pangkat 3 dari 1 atau kubiknya dari 1. Pangkat 3 dari 1, betul nggak? Ya, kalau 1 agak angkanya nggak berubah, ya kita tes yang kedua. 8 adalah pangkat 3 dari 2, betul. Pangkat 3 dari, ya ibaratnya sama kayak kita, kalau pangkat 2 itu pangkat 2 dari. Kuadrat dari sama, itu kubik dari sama kan. Artinya, ya bedanya di perhitungannya aja. Dipangkatin 3. Jadi 8 adalah pangkat 3 dari 2, betul. 27 adalah pangkat 3 dari 3, betul. 64 adalah pangkatnya 3 dari 4, betul. Pangkat 3 dari atau kubik dari juga boleh. Tapi sekarang kalau kamu balik dari B ke A, jadinya gimana tuh? 2.8, 3.27, 4.64. Apa relasinya? Akar 3 dari. Akar 3. Akar 3 itu, pokok kalau tulis itu seperti ini loh. Akar 2 seperti ini. Akar pangkat 2. Iya. Pangkat 3. Iya, boleh. Betul, sama lah ya. Ini akar pangkat 2, karena basisnya kalau nggak ditulis itu sebenarnya 2 ya. Jadi, akar 64 itu sebenarnya, ini akarnya pangkat berapa? 2. Kenapa? Kalau misalkan hasilnya 8, berarti kan 8 kuadrat 64. Jadi harus dikasih lebih jelas lagi gitu. Jadi kalau seperti ini berapa hasilnya? 3. 3. Jadi kalau kita balik 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kebalikannya apa? Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Jadi apa relasinya? Akar pangkat 3 dari. Iya, betul. Akar pangkat 3 dari. Gitu ya. Oke, jangan kalah sama anak SMA. Dulu aku kan udah pernah cerita kan, juara umum dari SD, SMP, SMA, cuman penyebutan akar pangkat 3 aja salah. Aduh, memalukan. Yuk, kita lanjut yang C sekarang. Tentunya himpunan, oke sudah ya, oke sudah. Jadi 1 dengan 1 ya tulis 1,1. Kalau 8 dengan 2, 8,2. Dengan tetap ya, kalau dari A ke B, A sebagai domain atau sebagai X.
Yang Y-nya itu yang range-nya. Gitu ya. Jadi di sini nanti XY, di sini XY, di sini XY, di sini XY. Yang di kita gambarin Cartesiusnya gimana nih? Ya udah, sama yang tadi kali nanya, kok gede banget satu buku nggak cukup? Ya boleh pakai skala. Misalkan di sini X kan X-nya dikit ya. Oh X-nya yang gede ya. Oh X-nya yang gede. Berarti kalau X-nya gede kita kasih kira-kira 10 aja deh, yang kayak koko tadi ya. Jadi di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nih skalanya masih jarak antara angkanya masih belum pas ya. Jadi kalian pakai penggaris kalau di buku. Kalau Y-nya konstan, dikit-dikit aja 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kalau 1 dengan 1 kok ya satunya kira-kira di sini, 1/10-nya kan. Nah, kira-kira di sinilah gitu. Karena pakai penggaris ukur kan bisa tuh kan. Nah, itu kan ada bagian milimeternya kecil-kecil tuh. Nah, itu pakai itu. Terus 8 dengan 2. 8 kira-kira di sini kok. 8 kedua di sini. Terus 27 ke 3. 27 di mana kok? 27 di sinilah kira-kira gitu ya. 3. Saat. Terus yang terakhir 64 dengan 4. 64 kira-kira di mana kok? Di sinilah ya, nggak sampai 65, nggak sampai setengah gitu. Nah, kira-kira di sini. Kalau kalian gambarin nih, apakah dia garisnya lurus? Lurus nggak garisnya itu? Enggak. Iya. Nggak. Lurus atau enggak? Bisa nggak kita Iya. garis lurus seperti ini? Nggak bisa ya, nggak ada yang terkonek gitu. Ini supaya konek ya kita seperti ini. Nah ini yang kemarin Koko bilang, kalau dia akar dari itu seperti ini. Kalau dia pangkat 2 tuh kan ke atas ya, cenderung ke atas seperti parabola. Kalau dia akar tuh biasanya seperti itu. Nanti ujung-ujung, jadi ya itu konsep lebih tinggi lagi lah. Jadi ingat, sampai kuliah pun kalian tetap belajar fungsi ya. Oh sekarang juga masih belajar fungsi, tapi tingkat lanjutnya gitu. Jadi jangan sampai hal yang seperti ini tidak dipahami. Kalian belajar mau kuliah komputer, ya zaman sekarang tren kan teknik informatika atau sistem informasi kan. Belajar mata penting, pasti harus bisa mata baru bisa coding, baru bisa programming. Ya kita lanjut nomor 8 ya. Fx itu adalah minus 3x ditambah 1. Domain itu berarti x ya. Jadi x yaitu sini ya, df itu domainnya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, kalau domainnya itu ada situ, berarti range-nya berapa? Ya, range-nya tinggal kita masukin setiap domain, hasilnya itu ya range. Namanya juga range hasil. Gitu. Jadi F minus 3 dikali minus 3 ditambah 1 berapa? 10 ya. F-nya minus 2, 6 ditambah 1, 7. Kalau F-nya minus 1 jadi 4. Kalau F-nya 0 jadi 1. Kalau F-nya 1 dari, ini kan kayak pola barisan deh. Jadi data aritmetika. Kalau data aritmetika berapa bedanya nih? 3. Iya. Min 3. Iya, min 3 ya, jangan lupa. Turun dia. Kalau dia 2 berarti minus 3. 10 ke 7 dikurang 3, kurang 3, kurang 3. Ya udah gampang. Berarti ini itu range-nya. Jadi range-nya kalau bisa urutin dari yang paling minus saja. Minus 5, minus 2, 1, 4, 7, 10. Seperti itu. Oke, bisa ya. Ini untuk nomor 8A. Sekarang yang B, dia tanya F minus 10 ya tadi ya. Berarti ya minus 3 dikali minus 10 tambah 1. 31. Oke? Bisa ya? Yuk, silakan di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya. Koko nggak mau bahas lagi yang fisika tadi ya. Tapi tadi yang nanya cuma satu orang aja. Yang lainnya berarti lancar-lancar ya. Oke, bagus lah. Berarti kalian udah paham. Dan Koko ngajarnya juga sukses. Oke, kita lanjut. Kalian buat dulu sendiri. Nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12. Ya, tuh soal persamaan garis kalian udah bisa tuh. Jadi jangan lupa apa persamaan garis. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Silakan dibuat. Koko tunggu kira-kira 7 menitan lah ya. Kita dapat soal ya. Silakan.
7 menit atau 8 menit lah, sampai 55 lah, 55. Kalau ada yang nggak ngerti soalnya boleh ditanyakan. Kok itu soalnya maksudnya apa kok nomor 9? Persamaan garis lurus yang mempunyai gradien dan melalui titik. Oh ya udah, dia nanya persamaan garis. Apa persamaan garis di mana garis itu punya gradien ini M ya. Dan dia melalui titik ini X1 Y1. Udah paham belum, CVO? Belum kok. Belum paham. Dia tanya persamaan garis. Apa persamaan garis? Rumusnya. Jadi itu kau bilang Oh, tuh. udah. Nah, gitu. Yang Y min Y1 kan? Iya. Jadi pertama-tama ya di soal tuh harus pahami dulu apa yang ditanyakan gitu. Jadi dia tanya apa? Dia tanya persamaan garis nih. Gitu. Ya pakailah rumus persamaan garis apa. Kalau ada yang nggak diketahui cari. Kok, Ya, kenapa? itu gradiennya udah tegak lurus atau belum? Dia garisnya cuma 1 atau 2? Cuma ada 1 garis atau 2 garis di soal itu? Ada garis K dan garis L atau cuma 1 garis saja? 1. Ya, kalau 1 garis ada hubungan dengan garis lain nggak? Enggak. Ya, kalau nggak ada hubungan ya berarti nggak usah mikirin apakah 2 garis itu sejajar atau enggak. Sejajar atau tegak lurus tuh kalau dia ada 2 garis. 2 garis itu kita bandingkan. Gitu. Kalau cuma 1 garis saja berarti kita nggak usah peduliin. Mau dia, ya mau dibandingkan dengan apa gitu, nggak ada kan. Gitu. Kalian ujian jangan terlalu stres ya. Jangan sampai, tadi kayaknya itu betul deh. Itu kayak jangan pikirin. Kalau udah ujian, buat mau lu remet, ya udah remet gitu. Gak usah dipikirin banget. Kalau ngulang, ya ngulang gitu. Gak usah dipikirin banget. Datang, kerjakan, lupakan udah. Jangan dibawa stres. Ya kalau kalian belajarnya bagus-bagus ya, apalagi kalian gak les kan, masa kalah sama yang gak les gitu. Jangan kalah sama yang tukang nyontek. Sayang kalian lesnya kan. Mending nilai ujiannya 70 pas-pasan, tapi otak lu berisi, kalian benar-benar bisa, daripada otaknya kosong tapi nilainya 100 hasil contekan. Buat apa? Kan nilai itu cuma pajangan doang. Walaupun dapat beasiswa di sekolah tuh, ya uang potongannya haram tuh. Ya lu jualannya dari contekan, ya haram lah. Ya buat apa kan? Nah, dari Koko dari dulu nggak pernah mau juara. Pertama, sistem penilaian di sekolah tuh subjektif ya. Terlalu subjektif, terlalu melihat orang. Ada lagi namanya nilai sikap. Nilai apa itu? Subjektif. Jadi nggak pernah mau kejar. Lebih bagus kejar prestasi. Prestasi bukan hanya dari nilai raport. Prestasi dari kalau kalian punya skill, ikutan lomba. Dulu kalian kecil aktif tuh ikutan lomba kan. Lomba apa? Lomba nyanyi lah, lomba melukis lah ya, lomba sempoa lah. Kok jadi SMP nggak ada lomba? Aktif cari, lomba banyak, apalagi online, jadi gampang. Olimpiade matematika, fisika, speech online juga ada. Atau kalau kalian di SMP masih ada sempoa, kayaknya masih ada ya kalau sempoa. Aku nggak tahu sekarang. Aktif ikutan lomba. Biasanya kalau di swasta memang agak jarang ya. Nggak terlalu fokuskan ke situ. Biasa anak negeri, sekolah-sekolah negeri itu banyak lombanya. Aktif mereka di sana. OSIS juga aktif. Jadi kelihatan ya prestasi itu seperti itu. Bukan prestasi contekan. Lagi online gini ya. Di offline dijaga orang aja nyontek. Gimana nggak dijaga orang coba kan? Dilatih.
integritas penting. Oke, sudah ya? Sudah belum nih? Ada yang belum? Oke, semua sudah ya? Oke, berarti bisa, gampang. Ya, kita nomor 9 deh. Aku tanya dulu sama Angelica, apa persamaan garisnya? Y sama dengan 2/3 X tambah 5/3. Oke. Yang nomor 10, Kelly lah. Eh, 1/2 X min 1/2 min 8. Ulang. Sorry. 1/2 X min 1/2 min 8. Y-nya mana? Hilang? Y sama dengan. Oh, oke. Oke. Minus setengah, min 8, berarti ini minus 17/2, boleh ya? Oke, nggak pasang aja. Nomor 11, siapa? CVO deh, coba. Y sama dengan 2/9 X plus 1,89. Pecahannya berapa? Berapa per berapa tuh? Yang 1,89-nya. Iya, nggak apa-apa, nanti kita cek ya. Buat ke pecahan aja, jangan koma-koma ya nanti. Tapi boleh. Cuman biasanya pecahan aja lah kalau SMP. Nomor 12, Malvin deh. Apa persamaan garisnya? Belum. Belum. Ada yang sudah nomor 12? Harrison sudah? Sudah. Oh, berapa jawabannya? Y sama dengan 2X kurang 5. Oke. Cantik ya. Linear maksudnya. Yang nomor 9 dulu kita bahas, yuk. Tapi kok gue mau pindahin ke sini ya. Nomor 9. Persamaan garis lurus punya gradien sekian-sekian dan melalui titik sekian-sekian. Apa persamaan garisnya? Ya berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 kalau persamaan garis kan. Apa gradiennya? Apa X1 Y1 ini X1 Y1-nya? Ini gradiennya ini. Berarti Y dikurang 1 sama dengan 2/3 dikali X dikurang minus 1. Hati-hati silap minus ya. Jadi Y minus 1 sama dengan 2/3 dikali X tambah 1. Itu kan masih dalam kurung. Ya kita kali masuk. Jadi Y min 1 sama dengan 2/3 X ditambah 2/3 gitu ya. Jadi Y sama dengan ini pindah ke sono. Jadi 2/3 X ditambah 2/3 tambah 1 berapa? 5/3 ya. Oke, itu jawabannya.
Ya, silakan di screenshot kalau mau nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. Persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan minus 2X min 3 dan melalui titik G. Nah, kita mau cari suatu garis persamaan garis, katakanlah katakanlah garis K. Nah, garis K ini sejajar dengan garis yang lain, katakanlah di garis L. Dia sejajar dengan garis L. Garis melalui titik ini. Jadi garis si K ini tadi yang mau kita cari ini melalui titik ini, berarti ini X1, Y1 kan. Jadi kalau kita mau cari persamaan garis K, maka Y min Y1 sama dengan gradien punya si K ya, jangan punya si L. Karena kita mau cari persamaan garis K dikali X min X1. Di mana X1, Y1-nya ini tadi udah ketahui, tapi MK-nya belum dicari. Dan kita tahu kalau ada dua garis, bisa kita cari hubungannya gradiennya kan. Kalau mau tahu hubungannya, ya salah satunya harus tahu dulu gradiennya. Kita bisa tahu gradien dari garis L ini kan. Berapa gradiennya kalau garis L? Min 2. Min 2. Katanya apa? Sejajar. Garis K dengan garis L sejajar. Kalau gradien L-nya minus 2, gradien K berapa? Min 1/2. Min 1 per min 2. Jadi 1/2. Sejajar atau tegak lurus tuh sifatnya? Kalau sejajar gimana? Sama. Sejajar sama atau dibalik muncul minus? Mana yang betul? Sama. Sama. Kenapa sama? Karena gradien itu apa sebenarnya? Gradien itu kan kemiringan ya. Kemiringan garisnya. Jadi kalau garis K miringnya seperti ini, garis L miringnya juga seperti ini. Kenapa? Karena sejajar. Arahnya sama kan? Kalau garis X misalkan, garis X seperti ini merengnya. Kalau dia sejajar dengan garis Y, maka garisnya juga harus seperti merengnya. Arahnya ke sana kan. Nah, kalau sejajar, maka merengnya sama-sama mereng gitu, sama-sama sengklek. -2. Oke, gitu ya analoginya saja. Jadi Y dikurang minus Y1-nya minus 8, sama dengan gradiennya minus 2 dikali X dikurang 1. Jadi Y ditambah 8 sama dengan ini dikali masuk ya. Minus 2X ditambah 2. Jadi Y-nya sama dengan minus 2X minus 6. Ya, silakan screenshot kalau mau. Nggak apa-apa, silap manusiawi kok. Koko juga sering silap kan. Kita lanjut. Jadi kalian jangan ngedown ya kalau sekali speak up tapi kalian dianggap salah, bukan kalian yang salah. Gitu. Ya kalau opini ya, masalah opini ya bukan kalian yang salah. Karena opini orang kan berbeda-beda. Ya. Jadi jangan takut speak up. Harus berani speak up. Kecil-kecil tuh harus cabai rawit. Biar disengadi orang dewasa, bukan dibodoh-bodoh orang dewasa nanti. Nomor 11. Persamaan garis lurus yang melalui titik anu dan anu. Persamaan garis cuma satu. Jadi kok nggak pernah ajarin ada persamaan garis yang lain selain ini. Y min Y. Ya ada sih kemarin awal-awalnya MX plus C. Ya itu berguna juga. Tapi overall ini yang paling penting deh. Dimana-mana sampai kuliah pun, ya ingat, sampai kuliah pun ini pun masih dipelajari. Tapi nanti ada embel-embel lainnya digabung-gabungin lagi. Tapi ini implisitnya harus bisa ya. Jadi Y dikurang, oke, sekarang gradiennya belum diketahui kok. Ini misalkan X1, Y1, di sini misalkan X2, Y2. Oke lah, X1, Y1-nya diketahui. Tapi gradiennya berapa? Ya cari dulu gitu. Gradiennya apa rumus gradien? Y2 min Y1 per ini harus sudah sampai hafal sampai meninggal dunia. Gitulah. Sampai kakek nenek harus masih ingat ini. Jangan pikun ya. Jadi M masih ingat Koko dulu. Oh, dulu kecil SMP diajarin Koko Captain. Gitu. Jadi Y2-nya adalah minus 5 dikurang 4, dibagi dengan 3 dikurang 1. Jadi minus 9 dibagi 2. Ini gradiennya ya. Nah, masukin ke sini. Jadi Y dikurang Y1-nya adalah 4 ya. Sama dengan gradiennya minus 9/2 dikali X dikurang 1. Kalian masuk dulu ya. Jadi Y min 4 sama dengan minus 9/2X. Minus kali minus jadi positif 9/2. Ini dipindahin. Jadi Y sama dengan minus 9/2X ditambah 9/2 ditambah 4. Berapa tuh kira-kira? 17 tambah ya. Oke. Gitu. Ya, silakan di screenshot untuk nomor 11. Gitu-gitu aja. Bosan kalian ya? Kalian bosan nggak sih? Dalam dari kemarin-kemarin ini aja.
ya kalian harus terbiasa lah. Harus diingat-ingat juga ya. Kalau kalian paham 1 minggu yang lalu, ya minggu ini belum tentu paham. Belum tentu ingat. Itu nomor 11, ini nomor 12. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan tegak lurus dengan garis ini. Misalkan, persamaan garis yang kita cari itu K. Terus garis K ini melalui titik ini, anggaplah X1, Y1. Garis K ini tegak lurus dengan garis lain. Katakanlah ini garis L. Garis lainnya tegak lurus. Pertama harus tahu dulu gradien garis L. Berapa gradien garis L di sini? 2. 2. Kalau katanya tegak lurus dengan garis K, maka MK berapa? Min 1/2. Iya, iya betul. -1/2. Nah, kalau kita mau nyari persamaan garis K, berarti Y min Y1 sama dengan MK ya, dikali X min X1. Berapa Y1-nya? Tadi 1, MK-nya tadi -1/2, X dikurang 3. Jadi Y min 1 sama dengan kali masuk, jadi min setengah X, min kali min pos ya, 3/2. Ini pindahin. Jadi Y sebenarnya -setengah X ditambah 3/2 tambah 1, berapa tuh? 5/2 ya. Oke, sudah. Silakan screenshot kalau mau untuk nomor 12. Oke, kita sudah selesai untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang masih belum paham di sini. Coba dimantapkan dulu hari ini. Jangan sampai besok baru nanya gitu. Tapi kalau besok keluar soal yang memang kalian nggak bisa, memang belum kita pelajari, ya boleh ditanyakan. Atau mau pastiin jawaban, kok ini betul nggak ya, takut silap, boleh. No problem. Kalau memang mau buat sendiri full, mau jujur, boleh, silakan. Terserah ya. Ada? Any question? Oke, kalau nggak ada, kalau aku rasa 1 jam ini agak berdosa ya. Tapi kalau mau tambahin soal apa ya? Takutnya kalau aku keluarin soalnya malah di luar ujian pula. Karena nggak apa-apa lah ya, kita cukupkan dulu hari ini. Yang sudah siap boleh send ke WA aku, ya silakan. Nah, hari ini kau nggak buat soal, Cici yang buat soal hari ini. Aku off tablet dulu ya. Good luck ya besok ujiannya ya. Tidurnya cukup, jangan begadang, biar nggak silap hitung. Karena biasanya nggak cukup tidur, nggak konsen, itu yang buat kalian nggak fokus dan silap hitung. Kadang rumus saja bisa salah hitung ya. Sediain air putih. Kalau ada mau ujian, minum air dulu ya, biar fokus. Biar fokus, bukan biar apa-apa kok, biar fokus aja. Jangan bangun tidur langsung ujian, atau nggak fokus, tuh nggak konsen nanti. Iya. Angelica, sudah boleh live? Marvin, sudah boleh live? Kelly, sudah boleh live? Civio, sudah boleh live? Harrison, sudah boleh live? Baik kok. Bye. Celine, sudah boleh live? Ya, William, Marcella, sudah boleh live?